Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Maka hanya ada satu kata, lawan. Anda kembali di Anju Sore bersama saya Breman Atenaya pemirsa. Seruan perlawanan kian masif disuarakan berbagai kampus di tanah air. Mereka meminta semua pihak untuk menjaga pemilu agar berjalan sesuai dengan koridor demokrasi, moral, dan etika. Suara lantang menyikapi situasi kebangsaan saat ini semakin keras dilontarkan oleh berbagai kampus di tanah air. Sivitas Akademika, guru besar, rektor hingga mahasiswa kompak menyoroti situasi pemilu yang terindikasi banyak kejanggalan dan kecurangan. Di Universitas Gadjah Mada, para guru besar mengkritik tindakan Presiden Jokowi yang dianggap telah menyimpang. Mereka juga meminta agar Jokowi kembali pada koridor demokrasi. Petisi untuk pemerintah juga disampaikan Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Lewat petisi berjudul Indonesia Darurat Kewarganegaraan. Mereka menyampaikan keprihatinan atas kondisi politik kebangsaan yang terjadi akhir-akhir ini. Petisi ini dibuat bukan sebagai partisan, namun murni bentuk keprihatinan. Gelombang perlawanan juga disuarakan oleh Universitas Indonesia. Suara lantang mereka menyoroti soal demokrasi yang penuh intimidasi, terutama jelang pemilu 2024. Salah satu poin yang disampaikan adalah mengimbau semua pihak mengawal dan mengawasi proses pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024. Seruan moral demokrasi juga muncul di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Secara spesifik, mereka menyatakan agar penyelenggara pemilu dari KPU, Bawaslu, hingga DKPP bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Mereka juga mendesak aparat negara seperti TNI dan Polri bersikap netral, tidak pandang bulu, dan independen. Presiden sebagai kepala negara berkewajiban untuk menjaga dan menjadi contoh bagaimana keadaban, akhlak, berdemokrasi itu menjadi laku kehidupan bernegara. Polri adalah alat negara untuk menegakkan hukum dan ketertiban, bukan alat presiden. Maka dan oleh karena itu, Polri sudah seharusnya bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pemerintah atau pihak-pihak tertentu. Publik melihat seruan akal sehat dari berbagai kampus ini memiliki benang merah yang sama, yaitu menyerukan agar pemilu 2024 tidak hanya berjalan sesuai peraturan, tapi juga sesuai koridor demokrasi serta menjunjung nilai moral dan etika. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan gelombang perlawanan kampus, sudah bergabung bersama kami pakar politik kedai kopi Henry Satrio, dan kami juga masih akan menunggu Guru Besar Universitas Brawijaya Rahmat Safat untuk bergabung bersama kami. Kita sapa dulu Mas Hendro. Selamat sore Mas Hendro. Mas Henry, maaf, masuk kami Mas Henry. Mas Henry, ini kan gelombang perlawanan dari kampus, kemudian mereka bilang bahwa ini adalah darurat demokrasi menjelang pemilu. Anda melihat sedarurat apa kondisi demokrasi di Indonesia saat ini? Ya, bukan saja darurat menurut saya, tapi di ujung tepi jurang ya. Jadi artinya memang harus ada sebuah tindakan serius yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi supaya demokrasi di Indonesia kembali ke tracknya, Mas. Jadi apa yang dilakukan oleh para akademisi, guru besar, Sivitas Akademika di beberapa universitas, menurut saya cukup menggambarkan bahwa demokrasi di Indonesia harus segera diperbaiki. Perjalanan demokrasi di Indonesia memang tidak mulus, tapi setelah reformasi dilakukan, tentunya ada harapan baru bagi demokrasi di Indonesia
dan bagaimana perjalanan sejarah politik di Indonesia. Nah, tidak ada perbedaan sebetulnya yang disampaikan oleh Civitas Academica. Jadi artinya memang para agen sosial perubahan ini berusaha untuk mengembalikan pemerintah kembali ke tracknya ya, melaksanakan demokrasi dengan baik, dengan benar, sehingga memang kemajuan pembangunan itu bisa dilaksanakan. Nah, pemerintah saat ini atau penguasa saat ini kan sebetulnya lahirnya dari demokrasi yang diperjuangkan bersama-sama itu, sehingga harusnya dia kembali lagi ke dalam ranah demokrasi yang memang membawa penguasa saat ini menjadi penguasa gitu. Nah, satu lagi yang memang mestinya juga menjadi pertimbangan oleh pemerintah adalah bagaimana sebetulnya selain etika yang disampaikan oleh para Civitas Academica, tapi ada tuntutan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan berlandaskan rasa kepatutan, kewarasan, dan kewajaran. Nah, itu juga penting. Tapi saat ini yang kita juga tunggu, setelah kemudian Civitas Academica bersuara, ya, bagaimana kemudian DPR sebagai wakil rakyat kita bisa menangkap aspirasi dari para guru besar ini, sehingga memang demokrasinya benar-benar berjalan. Ini kan Civitas Academica mewakili masyarakat, mewakili rakyat, berbicara, mengaspirasikan apa yang ada di pikiran mereka. Nah, ini harusnya sekarang segera ditangkap oleh para wakil rakyat kita dan kemudian melakukan aksi-aksi yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para guru besar ini. Jadi jangan kemudian ini ada guru besar yang berbicara, ada Civitas Academica beraspirasi, kemudian wakil rakyatnya karena memang saat ini sedang dalam suasana kompetisi pemilihan legislatif, itu kemudian menyampingkan hal itu. Jadi jangan, menurut saya sih, jangan sampai kemudian menunggu rakyat turun ke jalan menyampaikan demokrasi di jalan gitu ya, menyampaikan pendapat di jalan, tapi dengan disampaikannya aspirasi oleh Civitas Academica di kampus masing-masing, mestinya ada tanggapan ya dari DPR sehingga tidak menjadi sebuah gerakan percuma dari para Civitas Academica. Nah, Mas Henry, memang kalau kita lihat ini adalah salah satu langkah ya Mas ya, langkah awal dari suara hati masyarakat yang diwakili oleh kampus untuk menyoroti demokrasi di Indonesia yang dikatakan sedang mundur. Nah, sudah bergabung juga bersama kami melalui sambungan telepon ada Prof. Rahmat Safaat, Guru Besar Ilmu Hukum Ketenagakerjaan Universitas Brawijaya. Selamat sore Prof. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di AIU Sore. Ya, selamat sore Prof. Ya, Prof. Rahmat, ini saya ingin menanyakan terkait dengan deklarasi ataupun sikap yang disampaikan oleh pihak Universitas Brawijaya tadi siang atau tadi pagi terkait dengan demokrasi di Indonesia yang dikatakan sudah mundur. Poin apa yang menjadi sorotan dari Universitas Brawijaya terkait dengan sikap yang telah Anda sampaikan tadi? Ya, Brawijaya sebenarnya tidak menyoroti dalam 1-2 tahun ya. Teman-teman ini kan memiliki aktivitas penelitian dan penulisan jurnal juga cukup lama. Nah, mereka selalu mensikapi dan mengkritisi setiap kebijakan pemerintah. Nah, ada 5 hal penting dan mendasar dan nampaknya ini harus disampaikan pada pemerintah. Ketika pemerintah institusi, jadi pegangan para pejabat negara itu di konstitusi. 1 di pasal 33 ayat 3 ya, terkait dengan tata kelola sumber daya dan lingkungan hidup, itu kan memang dilakukan oleh negara, dikuasai oleh negara dan digunakan sertanya kemakmuran rakyat. Tapi lihat saat ini kemakmuran rakyat itu jauh ya. Sementara tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang terjadi saat ini terjadi elit oligarki. Jadi hanya dikuasai orang-orang tertentu. Lihat soal tambak. Saya beberapa kali ke Kalimantan dan beberapa kali ke Papua dan ke Maluku ya.
Itu penguasaannya ya dari pengusaha asing, ya itu saja. Ya, sementara rakyat sulit mengakses sumber daya itu. Dan tata kelola mereka ya di lingkaran elit itu aja, elit pengusaha yang terpilih dan elit penguasa. Nah, oleh karena itu tata kelola seperti ini menyimpangi konstitusi. Itu yang pertama. Dan ini nggak boleh dibiarkan terus, harus diingatkan negara bahwa tata kelola mereka salah. Ya, sampai minyak aja Anda lihat itu ya. Sawit kita ini terbesar. 16 juta hektar tanah yang dikelola sawit. Tapi lihat kemarin, ibu-ibu cari minyak sulit. Nah, ini persoalan ini. Ya kan, hanya elit-elit saja. Ya, jadi mestinya kebutuhan negara dipenuhi dulu baru diekspor. Jangan diekspor kemudian kebutuhan ibu-ibu dalam negeri kesulitan. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua itu temuan Mahfud MD ini harus disikapi itu. Mahfud MD kan menemukan ada 349 triliun. Ini dana besar ya yang digunakan oleh pejabat negara yang tidak jelas. Itu harus diteliti. Ditelusur siapa pelakunya dan minta pertanggungjawaban dia. Sampai sekarang tidak ada tindak lanjut tentang itu semua. Ya. Nah, kemudian yang ketiga soal pencalonan Gibran. Mahkamah Konstitusi kan melanggar etik. Isinya putusannya itu nggak sah itu. Ya, tapi kenapa kok masih jalan terus? Hanya melanggar etiknya saja yang didasari sanksi. Sanksinya pun tidak berat. Nah, ini menunjukkan bahwa oligarki sistem oligarki itu sangat menguat ya. Yang dilakukan oleh Presiden, diperkuat oleh DPR, diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi, dan kemudian berjaringan dengan juga tentara dan militer dan polisi. Nah, ini kan sangat kuat. Maka saya mengingatkan di dalam banyak forum, bahkan di buku saya yang terakhir itu, bahwa sistem oligarki ini harus segera dihentikan dan ditata ulang supaya masyarakat Indonesia itu makmur. Ya, saya lihat misalkan di Norwegia dan di beberapa negara di Eropa itu tambang-tambangnya dibagi, jadi nggak ada orang miskin. Kita ini negara kaya. Kalau dulu dijajah oleh Belanda karena kekayaan kita, sekarang penguasa tidak bisa ngelola, sehingga rakyatnya juga tetap miskin. Nah, jadi aneh di dalam negara yang sangat kaya, Indonesia ini kaya ya, so, banyak orang miskin. Ya, Prof. Rahmat, terkait dengan sikap dari kampus Unbra atau UB ini kan memang banyak poin-poin disampaikan terkait dengan demokrasi. Namun memang yang menjadi sorotan masyarakat saat ini adalah terkait dengan pemilu, terutama soal pencalonan salah satu cawapres yang dinilai tidak beretik atau melanggar etik. Nah, menurut Anda, sikap Anda terkait dengan tudingan, ada sejumlah pihak yang menuding bahwa sikap-sikap dari Sivitas Akademika akhir-akhir ini adalah sebuah sikap yang ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu, apalagi ini memang menjelang pencoblosan dan sikap-sikap ini kemudian baru naik ke permukaan. Sebenarnya itu salah betul ya. Jadi misalkan apa pernyataan UI yang kemudian dikatakan oleh staf ahli istana bahwa ini partisan, nggak benar. Intelektual itu ada dua ya, intelektual yang sifatnya ilmuwan dan satu cendekiawan. Nah, cendekiawan itu cenderung untuk melihat persoalan-persoalan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, mereka selalu bergerak untuk itu. Nah, saat inilah ruang-ruang cendekiawan turun ya, dan memperoleh ruang yang cukup karena perkembangan teknologi. Dia nggak perlu turun ke dalam, cukup dengan menggunakan IT, ya dia bisa sampaikan pikiran-pikirannya. Baik. Nah, beberapa negara maju kalau mengambil keputusan, dia bicara dengan ilmuwan, dengan cendekiawan, dengan ilmuwan. Tapi di Indonesia ini aneh. Kalau profesor bicara malah dicurigai. Ya nggak ada siapa yang membayar kami. Ya. Ya, ini menarik sekali Prof yang Anda sampaikan bahwa
di luar negeri berbeda dengan di Indonesia, bahwa Ada biasanya demonstrasi yang besar-besar di jalan kemudian lebih didengarkan daripada yang dibicarakan oleh profesor ataupun guru besar. Kita ke Mas Henry. Ini fenomena seperti apa nih Mas yang terjadi di Indonesia? Kemudian kenapa suara-suara dari para petinggi di pendidikan seperti itu kita bisa sampaikan ini kurang didengarkan sampai harus mahasiswa turun ke jalan, kemudian bisa berujung pada kericuhan. Nah, Mas Henry, kita akan tahan dulu jawabannya. Kita akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa di IQ Sore.